Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bidan Muda Aceh. Nah, di pertemuan kali ini saya ingin membahas beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah meninggalkan di kolom komentar ya, yang dimana pertanyaannya yaitu, Kak, apakah kalau kita kerja di Saudi difasilitasi kamar sendiri atau bersama dengan teman-teman yang lainnya? Nah, untuk pertanyaan ini saya ingin menjawab dan sekaligus saya jabarkan dan saya juga akan memberi dua tanggapan ya dari versi swasta dan juga versi pemerintah yang dimana ini kedua-duanya sudah saya alami dan sudah pengalaman saya sebelumnya gitu. Jadi kalau untuk kamar ini, kalau kita di swasta, mereka tidak memfasilitasi kamar untuk sendiri. Jadi nurse-nya itu atau perawat ataupun bidan, maka itu biasanya ya satu kamar disesuaikan dengan besarnya kamar. Jadi kalau kamarnya lebih besar, maka mereka akan menempati mungkin 3 hingga 4 orang ya. Kalau kamarnya agak sedikit kecil, kecil dalam kategori berapa kali berapa. Kalau dia besar bisa 5 kali 5 ya, sekitar 5 kali 5 atau 4 kali 5 itu berjumlah 4 orang atau 3 orang, tapi biasanya 4 orang sih. Kemudian kalau lebih kecil daripada itu maka 3 orang. Nah, jika memang terlalu banyak perawat dan mereka tidak menyewa tempat yang lain, maka ya itu akan dicukupi gitu ya, akan disesuaikan. Ya itu kembali lagi sih saat saya di swasta enjoy-enjoy juga tuh walaupun sekamar 3 orang, 4 orang, 5 orang bahkan gitu ya. Ya biasa aja gitu ya, nikmati aja ya kan, alhamdulillah gitu bekerja punya tempat tinggal, ketimbang kita harus sewa sendiri dengan gaji yang kita punya, kita harus sewa-sewa lagi. Jadi kan lebih, apa ya, lebih banyak lagi spend money-nya kan, untuk menghabiskan uangnya itu lebih banyak lagi pengeluaran. Jadi kalau udah difasilitasi gini kita juga, ya paling kita fokus dengan kerjaan udah cukup dan gaji yang kita punya bisa kita save gitu, bisa kita tabung gitu kan, atau bisa kita beli sesuatu untuk investasi gitu. Nah, itu kembali lagi ya dan alhamdulillah enjoy aja sih karena alhamdulillah punya ketimbang tidak sama sekali ya kan. Jadi ya bersyukur aja setiap apa yang kita dapatkan dan setiap apa yang kita peroleh karena masih banyak di luar sana sesuatu hal yang kita keluhkan saat ini merupakan harapan banyak orang gitu. Jadi nggak masalah. Nah, kemudian itu biasanya ya satu kamar, kamar mandinya itu di luar. Karena begini, saat di swasta seperti saya dulu, mereka menempati kita kayak seperti apartemen. Ya, kita tinggal di kayak apartemen, ya memang apartemen sih. Kita tinggal di apartemen yang dimana apartemen itu punya 3 kamar, ada 4 kamar bahkan. Jadi nanti ada 3 kamar, ada 4 kamar ya atau mungkin 2 kamar kayak gitu, tapi jarang sih paling 3 dia, 3 kamar, minimum 3 kamar. Jadi bisa 3 hingga 4 kamar, yang di mana di dalam suatu apartemen itu 3 kamar, satu ruang tamu, satu ruang dapur, kemudian satu kamar mandi, yang kamar mandi juga udah alhamdulillah banget, ada bathtub-nya, ada wastafel, lengkap, elegan, elit juga gitu, nggak semena-mena, nggak ya, karena di apartemen. Nah, jadi nanti dalam satu kamar, kamarnya luas, nanti di tempatnya kita ada yang 2 orang, ada yang 3 orang, ada yang 4, 5. Ya itu tergantung ya kalau untuk kapasitas, kalau memang banyak nurse-nya, mereka akan menempati kita rame-rame gitu. Jadi itu tergantung lagi dari setiap jumlah negara. Seumpama di rumah sakit tersebut dia untuk apartemen yang kita tempati ada 3 India, ada 4 Indonesia, ada 2 Filipina gitu. Jadi mereka walaupun 3 kamar ya kita akan sesama bangsa dan negara masing-masing. Jadi ya kalau semisal Indonesianya kebanyakan ya mau gimana kan. Jadi kita ya tetap berempat untuk satu kamar karena kita sesama negara gitu. Jadi nggak masalah juga sih kalau menurut saya ya, it's okay. Kita tinggal sesuaikan dan itu tergantung lagi terhadap syukur enggaknya kita gitu. Tapi kalau saya dulu sih enjoy-enjoy aja dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar dan alhamdulillah menyenangkan gitu ya. Karena kan dia semua ada titik positif dan negatifnya. Jadi semua ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kita lebih baik tuh ya pikirnya positif aja supaya apa? Hati tenang, pikiran pun aman gitu kan. Nah, jadi nggak masalah. Kemudian kalau untuk yang rumah sakit
bukit pemerintah. Dan biasanya ya, kebanyakan dan pada dasarnya standarnya itu untuk satu kamar dia ada 2 orang. Jadi satu kamar ada 2 orang. Nah, untuk 2 orang ini di dalamnya itu ada kamar mandi. Nah, ini kelebihannya dan alhamdulillah ya kalau untuk ruangannya itu ada sekitar 5 kali 3. Kalau untuk ruangan 5 kali 3 untuk 2 orang gitu ya. Dan dilengkapi dengan dilengkapi dengan kamar mandi di dalam. Nah, untuk fasilitas itu udah lengkap ya, ada lemari, ada tempat tidur, ada meja rias, ada meja meja samping meja lemari atau kabinet yang untuk di samping tempat tidur gitu, ada meja belajar, ada ruang makan kayak gitu. Nah, itu begitu juga kalau di, swasta ya sama, mereka memberikan kita fasilitas yang lengkap juga. Nah, kalau untuk pemerintah ini dia ada untuk standarnya 2 orang satu kamar, tetapi pada kenyataannya gitu ya, kebanyakan satu kamar satu orang. Jadi ya alhamdulillah banget ya kan kita bisa satu kamar sendiri, nggak perlu ada orang lain, jadi kita bisa dengan leluasa untuk tinggal gitu. Jadi ya kita mau mendekor sesuka hati, mau berekspresi bisa sesuka hati ya, mau menonton apa segala macam tidak ada yang berisik, tidak mengganggu saat teleponan atau komunikasi dengan keluarga, dan juga kita bisa mengatur kebersihannya itu tingkat standar masing-masing ya, nggak ada yang komplain atau mungkin nggak ada yang membuat kita lebih risih. Jadi semoga membantu ya jawabannya. Ya, kalau semisal ada teman-teman yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan, boleh untuk share pengalamannya, tinggalkan di komentar dan ceritakan pendapat dan pengalaman Anda. Dan insya Allah nanti jika memang ada kesenjangan atau apa segala macam, bisa kita koreksi bersama-sama dan saya akan buatkan video berikutnya insya Allah, jika memang itu memungkinkan. Oke, boleh tinggalkan pesan atau kesan Anda atau wawasan atau mungkin pengetahuan dan juga pengalaman Anda di komentar untuk kita saling berbagi pengalaman dan wawasan untuk teman-teman yang lainnya, yang dimana mungkin ini bisa menjadi sebagai referensi teman-teman yang dimana mereka punya planning atau cita-cita ingin bekerja ke luar negeri tapi tidak tahu bagaimana gambarannya. Nah, mungkin dengan hadirnya channel YouTube ini bisa membantu teman-teman untuk lebih tahu bagaimana keluh kesah dan suasana kondisi situasi kita bekerja di luar negeri, baik itu versi swasta maupun versi di pemerintahan. Dan semoga ini membantu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.